Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya. Oke teman-teman, di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman tentang aplikasi Bibit. Kemarin kita sudah untuk top up ya. Jadi kemarin sudah saya beritahukan kepada teman-teman bagaimana caranya top up di Bibit. Nah, jadi di konten kali ini saya akan memberitahukan ke teman-teman kapan masuknya yang sudah kita top up tadi atau yang kita investasikan dana kita itu kapan masuknya. Nah, jadi di sini saya akan beritahukan kepada teman-teman kapan masuknya ya. Nah, jadi kalau kita buka di aplikasi Bibit ini, teman-teman, di sini kalau kita buka transaksi, nah di sini ada order ya, pembelian. Nah, di sini sudah masuk, teman-teman. Di sini saya kemarin beli itu dana masa depan, jadi dana masa depan yaitu saya belinya di saham senilai Rp100.000 di BNI AM Index IDX 30. Nah, jadi di sini saya sudah beli 100.000 tapi belum masuk, teman-teman ya. Itu kemarin saya belinya itu hari Sabtu. Jadi hari Sabtu saya beli itu sampai sekarang ini hari Selasa ini belum masuk. Nah, kita coba di sini historinya. Kalau kita dilihat detail pembelian, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah ya. Pembayaran sedang diverifikasi itu tanggal 30 Oktober 2021 jam 10.08. Nah, ini sekitar 3 hari yang lalu, teman-teman, hari Sabtu ya. Terus itu pembayaran berhasil itu di tanggal 30 juga, itu pas hari Sabtu sama-sama. Terus itu verifikasi manajer investasi itu tanggal 1 November 2021 itu hari Senin, teman-teman ya. Terus itu pembelian berhasil itu 1 November juga di jam 22.35. Nah, jadi saya ingin memberitahukan kepada teman-teman kenapa belum masuk ya. Di sini akan saya beritahukan, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman mau tahu, teman-teman pergi aja ke support ya. Teman-teman buka support. Nah, di sini langsung aja teman-teman kunjungi helpdesk kami. Di sini akan saya beritahukan juga kepada teman-teman, saya jelasin ya. Di sini kita buka. Nah, teman-teman buka yang ini ya, kapan pembelian selesai dan dapat harga NAB. Kita coba buka. Nah, teman-teman bakal diarahin ke situsnya Bibit. Nah, di sini teman-temannya, Bibit memiliki kebijakan batas waktu transfer dana dan upload bukti transfer cut off time pada pukul 13.00 WIB. Jadi waktu Indonesia Barat. Kalau misalnya teman-teman berarti waktu Indonesia Tengah, berarti sekitar jam 2 berarti ya batasnya ya. Kalau waktu Indonesia Timur berarti sekitar jam 3. Terus itu sesuai dengan kebijakan dari bank kustodian ya. Di sini note cut off time untuk produk Sinarmas Aset Manajemen dan Pinnacle Aset Manajemen berubah menjadi jam 11.30 WIB. Nah, di sini teman-temannya saya mau jelaskan juga sedikit ke teman-teman biar teman-teman itu paham. Misal teman-teman invest atau top up ya, mau itu di RDO, terus itu RDS atau mungkin di RDPU. Kalau misalnya dana teman-teman belum masuk, teman-teman jangan panik ya. Di sini saya jelasin sedikit. Di sini saya bacakan, teman-temannya. Semoga teman-teman nyimak dengan baik. Setiap transaksi pembelian reksadana di Bibit akan diproses pada hari kerja. Jadi teman-teman mohon disimak ini pada hari kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman itu top up atau beli saham itu misal di hari Sabtu atau Minggu, itu nggak masuk hari kerja, teman-teman. Di sini sudah jelasin juga hari kerja itu hari Senin sampai hari Jumat. Teman-teman perhatikan, hari Senin sampai Jumat itu jam kerjanya di Bibit. Terus itu tanggal merah bursa itu libur. Jadi misalnya ini tanggal merah ya, misal di hari Selasa itu tanggal merah. Berarti itu libur, teman-teman, tidak dihitung hari kerja ya. Itu termasuk hari libur. 1. Misal kamu melakukan pembelian di hari Senin sebelum jam 1. Nah, jadi misalnya teman-teman beli di hari Senin sebelum jam 1. Di sini sudah dijelasin transaksi akan diproses dan berhasil di hari Senin. Berarti transaksi teman-teman yang tadi saya tunjukin, teman-temannya, transaksi berhasil itu di hari Senin juga, sama-sama harinya. Pembelian diverifikasi manajer investasi dan mendapat harga reksadana NAB sekitar jam 17 atau sampai jam 22 WIB. Nah, jadi di sini ketika teman-teman sudah melakukan pembelian, misal teman-teman beli itu sebelum jam 1 ya. Jadi di sini teman-teman mendapatkan harga NAB-nya itu dari jam 5 sampai jam 10 malam. Unit reksadana akan otomatis diterima pada hari Selasa sekitar jam 22.00. Jadi kalau teman-teman investasinya sebelum jam 1 itu dapatnya untuk masuk ke portofolio kita itu di hari Selasa, teman-teman. Jadi dia butuh waktu sekitar sehari kalau kita transfernya itu pembelian itu sebelum jam 1. Ini sebelum jam 1 berarti masuknya sehari, teman-teman, prosesnya. Nah, misal kamu melakukan pembelian di hari Senin setelah jam 2 WIB. Di sini kita pakai waktunya WIB, teman-temannya. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan pembelian setelah jam 2,
itu di sini transaksi akan diproses dan berhasil di hari Selasa. Nah, jadi misalnya teman-teman melakukan transaksi itu di hari Senin setelah jam 2, maka transaksi akan diproses dan berhasil di hari Selasa. Jadi keesokan harinya transaksinya itu berhasil teman-teman. Terus pembelian verifikasi manajer investasi dan mendapat harga reksadana NAB sekitar jam 17 sampai jam 22. Berarti di hari Selasa sampai dari jam 5 sampai jam 10 malam itu mendapatkan untuk harga reksadana NAB-nya. Terus itu unit reksadana akan otomatis diterima pada hari Rabu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pembeliannya itu di hari Senin tapi lewat jam 2, berarti untuk otomatis masuk ke portofolio teman-teman itu butuh sekitar 2 hari teman-teman ya. Selasa dan juga hari Rabu. Jadi hari Rabunya itu sekitar jam 10 malam itu masuk untuk ke portofolio teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman perlu perhatikan di note-nya ini ya. Ini saya bacakan dulu yang misalnya pembelian sebelum jam 1. Note, jika ternyata hari Selasa adalah tanggal merah, maka unit reksadana akan otomatis diterima pada hari Rabu atau hari kerja berikutnya sekitar jam 10 malam. Nah, jadi ketika teman-teman bisa melakukan pembelian sebelum jam 1 di hari Senin, tapi hari Selasa itu libur, jadi reksadana teman-teman masuk ke portofolio itu hari Rabunya. Jadi keesokan harinya teman-teman, keesokan harinya jam 10 malam ya. Sama juga kalau misalnya pembelian setelah jam 2. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman melakukan pembelian setelah jam 2, jika ternyata hari Rabu adalah tanggal merah, maka unit reksadana akan otomatis diterima pada hari Kamis atau hari kerja berikutnya sekitar jam 10 malam. Nah, jadi sama aja teman-teman. Intinya kalau misalnya teman-teman beli keesokan harinya itu hari libur, otomatis dia akan dialihkan ke esok harinya. Jadi makan waktu lagi, tambahan waktu lagi sekitar 1 hari teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman melakukan pembelian di hari lewat jam 2, terus itu misalnya hari Rabunya itu libur, berarti dialihkan ke esokan harinya sekitar jam 10 malam hari Kamis seperti itu. Terus itu ini ada lagi teman-teman. Misal yang ketiga ya, misal kamu melakukan pembelian di hari Senin antara jam 13.01 sampai 13.59 ya. Jadi ini antara jam 1 sampai mau menuju jam 2 teman-teman. Pada jam tersebut sistem Bibit sedang melakukan settlement atau penyelesaian transaksi. Pihak Bibit tidak dapat memberikan kepastian apakah order kamu akan dilaksanakan di hari yang sama atau keesokan harinya. Jika kamu ingin agar order pasti dilaksanakan di hari yang sama, lakukan order penjualan sebelum jam 1. Jika kamu ingin agar order pasti dilaksanakan keesokan harinya, lakukan order penjualan setelah jam 2. Nah, jadi di sini kalau saya baca ini intinya gini teman-teman. Jadi teman-teman usahakan kalau misalnya melakukan pembelian itu antara sebelum jam 1 siang atau setelah jam 2 siang. Intinya itu aja 2. Kalau teman-teman mau itu prosesnya itu keesokan di hari yang sama, teman-teman lakukan pembelian sebelum jam 1 siang teman-teman atau jam 13. Ketika teman-teman ingin prosesnya itu dilakukan atau dilaksanakan atau diproses besok transaksinya, teman-teman lakukan pembelian itu setelah jam 2. Jadi ketika di Bibit ini kalau saya baca, dia tuh melakukan settlement atau proses untuk penyelesaian transaksi itu sekitar jam 1.01 sampai 13.59 teman-teman ya. Jam 13.01 sampai 13.59 ini siang ya. Yaitu melakukan penyelesaian settlement atau penyelesaian transaksi. Jadi teman-teman kalau bisa jangan melakukan pembelian di jam itu ya. Kalau bisa sebelum jam 1 atau setelah jam 2 siang. Seperti itu. Yang keempat, misal kamu melakukan pembelian di hari Sabtu atau Minggu atau di hari libur nasional, transaksi akan diproses dan berhasil di hari Senin atau hari kerja berikutnya. Pembelian diverifikasi manajer investasi dan mendapat harga reksadana NAB sekitar jam 17 sampai 22 WIB. Unit reksadana akan otomatis diterima pada hari Selasa sekitar jam 10 malam. Nah, ini yang kemarin saya lakukan teman-temannya. Jadi saya melakukan pembelian saham itu hari Sabtu kemarin, tanggal 30. Nah, itu masuknya di sini. Jadi ketika teman-teman melakukan pembelian di hari Sabtu atau hari Minggu di jamnya reksadana itu libur atau Bibit itu libur, di sini di atas sudah dijelaskan teman-temannya. Hari kerja itu Senin sampai Jumat, tanggal merah, bursa libur, Sabtu Minggu itu juga bisa dibilang hari libur ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman melakukan di pembelian di hari Sabtu atau Minggu, itu akan diprosesnya di hari Senin.
di hari Senin akan dilakukan proses verifikasi untuk pembelian teman-teman. Terus itu untuk dana masuk itu otomatis diterima pada hari Selasanya, jadi keesokan harinya. Kalau kita pembelian hari Sabtu berarti otomatis sekitar hitungannya hari Sabtu juga ya. Sabtu, Minggu, Senin butuh sekitar 4 hari teman-temannya sama hari Selasa. Jadi kalau kita beli hari Sabtu otomatis masuknya hari Selasa untuk investasi kita masuk di portofolio kita. Di sini juga catatan, jika ternyata hari Senin adalah tanggal merah, maka unit reksadana akan otomatis diterima pada hari Rabu atau hari kerja berikutnya sekitar jam 10 malam. Nah, jadi ketika hari Senin atau hari Selasanya itu libur, jadi akan dialihkan keesokan harinya teman-teman. Jadi makin lama ya. Saran saya kalau misalnya teman-teman mau melakukan pembelian reksadana, entah itu saham, obligasi atau pasar uang, teman-teman bisa lakukan itu di hari kerja, Senin sampai Jumat di hari kerja. Tidak termasuk hari libur teman-temannya, hari libur nasional itu libur dia. Perlu diperhatikan bahwa harga yang tertera di aplikasi Bibit adalah harga hari sebelumnya. Karena harga reksadana tidak real time dan hanya diupdate sekali dalam sehari di hari kerja setelah bursa tutup. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan pembelian hari ini, harganya itu mengikuti harga kemarin, seperti itu. Jadi kalau kita teman-teman mungkin beli ini hari Selasa, ketika teman-teman membeli saham itu di hari Selasa, otomatis itu untuk harganya di hari kemarin, harga hari Senin, seperti itu. Oh ya teman-teman, di sini perlu saya jelasin juga ya. Di sini saya menjelaskan Bibit ini bukan sebagai expert ya, bukan sebagai yang sudah profesional, tidak. Saya juga baru memulai Bibit sekitar 5 bulanan. Saya juga masih baru, jadi di sini saya memberitahukan kepada teman-teman ini bukan sebagai expert ya, saya sebagai pemula. Kita sama-sama belajar teman-teman. Apa yang saya tahu itu akan saya beritahukan kepada teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada informasi atau mungkin teman-teman lebih tahu atau mungkin apa yang saya sampaikan ini salah, teman-teman bisa komen aja di bawah, tinggal teman-teman informasikan aja, bang ini salah bang, ternyata begini. Nah, teman-teman bisa lakukan itu di komennya. Kita saling sharing, saling kerjasama teman-temannya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini diperbarui pada tanggal 18 bulan 8 2021. Apakah artikel ini berguna? Kita bilang aja ya berguna ya. Di sini jelaskan segera apa yang Anda pikirkan tentang artikel ini. Kita tulis saya sangat bermanfaat. Kirim umpan balik saya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian teman-temannya yang bisa saya informasikan terkait kapan pembelian kita selesai dan dapat harga NAB hari apa. Nah, di sini sudah dijelasin ya. Kapan pembelian selesai dan dapat harga NAB hari apa. Jadi, intinya kapan pembelian selesai, kalau misalnya teman-teman melakukan di hari kerja itu akan cepat. Masuknya itu sekitar 1 hari atau 2 hari tergantung teman-teman pembeliannya. Sebelum jam 1 atau setelah jam 2. Teman-teman jangan lakukan pembelian di atas jam 1 ya, jam 1.01 siang sampai jam 1.59 siang. Itu akan agak lama prosesnya karena di Bibit sedang melakukan penyelesaian transaksi. Teman-teman jangan. Kalau teman-teman mau pembelian itu di hari yang sama, teman-teman lakukan pembelian sebelum jam 1. Tapi ketika teman-teman mau prosesnya itu di hari setelahnya, teman-teman lakukan pembelian setelah jam 2. Intinya itu aja teman-teman. Di hari libur nasional tidak termasuk teman-teman. Di sini kalau kita balik, nah ini juga untuk transaksi saya belum masuk teman-temannya, ini sudah hari Selasa. Berarti teman-teman bisa asumsikan bahwa masuknya nanti jam 10 malam. Oke. Saya melakukan pembelian hari Sabtu. Tadi sudah dijelasin juga kalau kita melakukan pembelian di hari Sabtu dan juga hari Minggu, masuknya itu selesai untuk pembayarannya ini teman-temannya verifikasi manajer investasi, masuknya di tanggal 1 itu hari Senin. Betul ya. Terus itu pembelian berhasil di tanggal 1 juga, ini betul juga sesuai. Terus itu dananya masuk atau masuk ke portofolio kita itu di hari Selasa jam 10 malam. Nah, ini belum teman-temannya, ini hari Selasa betul, tapi belum jam 10 malam. Kita tunggu sampai jam 10 malam apakah betul masuk atau tidak ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mau memakai kode referral saya untuk cashback Rp25.000 di Bibit, ini sebagai pengguna baru teman-temannya, teman-teman bisa masukkan Heri20 untuk cashback Rp25.000 di akun teman-teman. Tinggal teman-teman masukkan aja Heri20. Oke, buat teman-teman mungkin yang punya saran, punya informasi lebih, atau mungkin informasi dari saya ini salah atau mungkin kurang, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa juga teman-teman kalau memang video ini dirasa bermanfaat, teman-teman dibantu untuk like-nya,
komen di bawah dan juga di share ya. Jangan lupa untuk nyalakan aktivasi notifikasi subscribe-nya dan juga loncengnya teman-teman, dibantu untuk biar saya lebih berkembang lagi, lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Mungkin kita akan nanti buat juga investasi-investasi lain, mungkin di Ajaib, mungkin di aplikasi lain. Nanti akan saya coba buat. Oke teman-teman, cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Teman-teman tetap jaga kesehatan, karena di masa pandemi ini kita harus tetap aktif, harus tetap berolahraga biar tubuh kita sehat. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sukses buat kita semua. Terima kasih.